Men, katanya dia dah berkahwin setahun dapat warga negara. Hati-hati puan. Dekat JPN akan siasat tu. Lu orang-orang Indonesia kagak usah lagu-laguan punya dapat IC biru atau IC warga negara. Berpikir kalau otomatis anak kita itu ketika lahir di Malaysia pasti akan menjadi kewarganegaraan Malaysia gitu. Sijil kelahiran itu bukan bermakna anak kamu tuh terus jadi orang Malaysia, tidak Oh hai, oh halo, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga Sari doakan kalian yang menonton tetap dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa selalu berpikiran positif ya. Oke, di Malaysia ini undang-undangnya sangat ketat dan juga tegas ya, bukan main-main, dan kita semuanya harus mengikuti peraturan. Video kali ini Sari terjumpa salah satu komentar yang saya rasa agak sedikit pelik ya, berkomentar macam ini ya. Saya kawin setahun udah dapat IC warga negara. Orang ya teman-teman, Sari baca-baca review orang gitu ya, video orang, katanya mereka sudah lama di Malaysia ini pun 20 tahun pun still juga susah mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Nah ini pelik, katanya baru 1 tahun dia sudah mendapatkan IC. Oke, ini perlu diselidik ya. Dan di sini ada orang Malaysia buka suara, berkomentar. Kenapa pula dia boleh mendapatkan itu? Tahu dia ini saja-saja komen. Kita dengarkan dulu sama-sama. Ini tanggapan warga negara Malaysia mengenai komentar ini. Oke, seperti apa? Jom kita bahas. Kepada yang mengomen, katanya dia dah berkahwin setahun dapat warga negara. Hati-hati puan. Puan telah menunjukkan kebodohan sendiri ya. Puan telah menunjukkan kebodohan sendiri. Tak pasal-pasal suami puan akan disoal siasat. Okey. Puan, jangan terlampau lantang sangat bersuara puan. Nah. Nanti dekat JPN akan siasat tu. Okey, macam mana boleh dapat warga negara? Tapi kalau kata IC merah sekalipun, puan macam mana boleh dapat? Sedangkan puan masuk sini kahwin pakai pasport, kemudian dapat visa suami. Nak tunggu juga masa tu, bukan senang tu puan. Betul, betul. Tapi puan cakap, setahun dah dapat warga negara. Hati-hati ya. Ada yang pula yang report ke kat puan ya. Jangan terlampau bangga sangat puan. No? Puan punya husband tu mungkin orang VVIP kot. Hati-hati. Orang memati tu. Dalam saya punya TikTok ni, konten saya ni beribu tengok ni. Hati-hati. Baik badam komen tu. Nah itu tadi komentarnya ya. Lepas Sari lihat komentarnya sudah tidak tersedia lagi karena mungkin dia padam ya. Takut mungkin dia dicari atau macam mana. Nah macam mana tanggapan kalian? Menurut Sari ya teman-teman, tak ada macam itu. Di Malaysia ini sangat susah mendapatkan IC. By the way untuk teman-teman Indonesia, IC kalau di Indonesia itu namanya kita KTP, identiti warga negara Malaysia, dipanggil ialah IC biru ya. Nah setahu Sari ya, IC merah saja, pemasturi tetap itu pun sangat susah didapatkan ya teman-teman. Menurut pengalaman orang, Sari lihat apply pun baru boleh berapa tahun ya, 5 tahun macam itu pun belum tentu dapat tahu. Sari baca ada yang 10 tahun, sampai juga Sari baca di dalam komentarnya ini sudah anaknya pun 5, udah 20 tahun pun dia tetap juga tidak mendapatkan warga negara Malaysia. Nah sangat susah, bukan suka-suka hati mendapatkan warga negara Malaysia. Sangat susah ya. Ini apatah lagi katanya hanya 1 tahun berkahwin. Macam pelik je kan? Betul tak? Sekarang kita dengarkan tanggapan daripada orang Indonesia yang sudah tinggal di Malaysia ini. Seperti apa? Jom. Kepada yang mengomen, katanya dia dah berkahwin setahun dapat warga negara. Hati-hati puan. Puan telah menunjukkan kebodohan sendiri ya. Puan telah menunjukkan kebodohan sendiri. Tak pasal-pasal suami puan akan disoal siasat. Okey. Puan, jangan terlampau lantang sangat bersuara puan. Komen-komen yang kayak begitu tuh yang gue maksud.
Sebelumnya kepada Puan atau kepada Makcik, saya mau izin karena nggak bisa di stage videonya. Jadi saya semoga diperbolehkan untuk saya bikin video ulang yang kayak tadi. Jadi pakai green screen kayak begitu. Gua nggak mengomentari masalah video yang Makcik tuh buat, bukan. Poin gua di sini adalah orang yang komentar. Oke? Orang yang komentar. Sayangnya ketika gua klik komentar tersebut, komentarnya udah dihapus. Takut lah itu. Kalau seandainya belum dihapus, gue pengen balas pakai video. Cuma karena udah dihapus, jadinya gue bikin kayak begini aja. Untuk lu orang-orang Indonesia, kagak usah lagu-laguan, oke? Jangan mentang-mentang itu kan sebelumnya kan, aduh, gue bingung deh. Sebelumnya kan udah gue jelasin masalah IC biru apa segala macam, IC merah gitu ya. Nah terus lu dengan bangganya, lu pamerin di sosial media lu, atau segala macam di komentar di segala macam video, lu dengan bangganya menyebutkan lu udah punya dapat IC biru atau IC warga negara atau segala macam tetek bengeknya. Hanya dalam waktu singkat. Pertanyaan gue, gimana caranya lu bisa dapat kayak gitu? Betul, Jadi untuk orang-orang lain, kalau seandainya emang udah dapat yang kayak begitu-begitu, udah stop. Jadi kebanggaan diri sendiri aja. Terserah deh, walaupun dengan cara yang betul atau cara yang nggak betul kayak sekalipun, atau dengan cara ejen calo atau malsukan identitas atau segala macam kayak gitu-gitu. Nah kalau dengan cara betul, kalau perlu dijelasin step by stepnya, ini begini sampai detail. Jadi nggak ada salah paham. Betul. Apalagi yang komen baru 1 tahun. Nah itu yang gue maksud. Nggak bisa ujuk-ujuk lu karena hanya kawin terus lu dapat IC biru. Gila aja lu. Gimana kagak mau ngamuk orang sini? Betul. Dengan begitu mudahnya lu dapat IC biru hanya karena kawin sama orang sini. Dan gak ada di model untuk lu jadi warga negara itu syaratnya itu kawin. Kagak ada. Lu lihat sono di JPN apa segala macam, atau lu datang sendiri ke JPN, gak ada syaratnya itu lu kawin atau segala macam. Ini beda kalau kita ngomongin pindah warga negara ya. Jadi lu pada jangan salah paham juga. Orang-orang yang komen tadi itu tuh yang bikin image tuh, ya Allah Robbi, la haula wala quwata illa billah. Kayaknya sih termasuk gue juga gitu ya, yang bikin apa ya? Yang bikin tambah apa ya? Yang bikin tambah beludak aja gitu ya orang-orang kayak begitu ya. Cuma gue nggak habis pikir aja. Nggak habis pikir aja gitu ketika lu dengan bangganya menyatakan lu udah dapat IC biru hanya dengan waktu singkat, terus lu mentang-mentang kawin sama orang sini. Gimana ceritanya? Ya? Bisa nggak sih di stop hal-hal yang kayak begitu tuh? Gitu. Ya? Tapi kalau gue jadi panjang lebar lagi nih, apa sih perbedaannya lu paspor atau lu visa gitu ya dengan IC biru atau segala macam? Apa karena lu bisa dapat IC biru terus lu bisa jadi kayak orang sini gitu, fully betul-betul orang sini gitu, bisa dianggap gitu? Jadi kalau lu malas tetap aja miskin gitu. Saran gue untuk orang-orang Indonesia, teman-teman gue yang kayak begitu-begitu tuh, coba deh hindari deh. Jadi nggak perlu yang lu gembor-gembor apalagi di sosial media gitu ya. Waduh, gue udah dapat IC merah hanya dalam waktu tertentu. Aduh, cuma jadi kayak ini beneran gak sih? Gitu loh. Ya. Nanti lu ngompor-ngomporin lagi nih, ini gue dapet IC biru, oh gampang kok, ya udah gue kesini aja sama gue aja, nanti gue urusin begini segala, ujungnya jadi calo, nanti ada malah pemalsuan data, gitu, ya, tolong stop, sekali lagi gue bilang stop, please stop. Nah memanglah tak masuk akal boleh mendapatkan dalam masa 1 tahun saja. Sari lihat komentarnya itu sudah tak tersedia, sudah dihapus. Kemungkinan ya itu tidak betul. Kalau betul pun mesti dia akan tetap saja komentarnya itu dicek semuanya ya, bukan senang-senang. Ini satu lagi masih berhubungan dengan kewarganegaraan di Malaysia ini. Pengetahuan teman-teman, karena Sari lihat ramai juga orang Indonesia yang nonton video Sari ini.
macam ini kepada TKI macam mereka itu warga asing yang tinggal di Malaysia ini. Warga asing dengan warga asing bila berkahwin itu akan anaknya boleh mendapatkan kewarganegaraan, katanya gitu. Ini ya teman-teman, banyak yang salah menafsirkan tentang hal ini. Ada salah satu video, dia ini adalah orang asing dengan orang asing berkahwin. Dia ingat anak dia itu boleh otomatis mendapatkan kewarganegaraan. Tapi ini salah ya. Sari mau membuka juga supaya teman-teman tidak salah tafsir mengenai hal ini. Ke klinik yang ketika aku hamil, ngecek kehamilan aku, jadi aku pergi di sana gitu. Nah, klinik itu kebetulan bisa untuk ibu dan anak gitu. Jadi sekaligus aku udah nyaman di sana, aku pergilah ke sana, nggak usah pindah-pindah klinik lagi gitu kan. Nah, setelah itu di klinik swasta itu ternyata dia minta kartu My Kids gitu. Jadi kartu My Kids itu adalah bahwasanya anak itu lahir di Malaysia dan akan mempunyai peluang untuk menjadi kewarganegaraan di sini gitu. Tapi pada saat itu kami tidak pergi untuk mengurus kartu My Kids-nya si baby Hans gitu. Ada beberapa dokumen yang tidak kami penuhin ataupun yang tidak kami milikin untuk mengurus kartu My Kids-nya si baby Hans gitu. Kalau anak kita lahir di Malaysia, padahal kedua orang tuanya itu bukan salah satu warga lokal gitu. Gimana dengan status kewarganegaraannya gitu. Nah, mungkin ada yang berpikir kalau otomatis anak kita itu ketika lahir di Malaysia pasti akan menjadi kewarganegaraan Malaysia gitu. Memang sebenarnya si anak ini, si baby ini boleh menjadi kewarganegaraan Malaysia kalau memenuhi beberapa syarat gitu. Yang pertama, syaratnya itu dia harus mengurus kartu My Kids-nya gitu. Jadi kartu My Kids ini orang tuanya wajib urus, pergi ke GPN, melakukan laporan, dan di sana akan diminta dokumen seperti permit kedua orang tuanya, suami istri, permit aku sama si abang gitu kan, dan yang kedua paspor, dan yang ketiga itu adalah surat nikah gitu. Nah terus aku jelasin ke dokternya itu, dan dokternya ya puji Tuhan mau menolong dan mau untuk memvaksin si baby Hans. Jadi Oke teman-teman, nah nampak di sini adalah kesalahpahaman ya. Tadi kata kakak ini kedua-duanya adalah warga asing yang memiliki permit akan mendapatkan peluang mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Ini dua-duanya warga asing ya. Disinilah salah paham kebanyakan orang. Dia pikir kawin di sini, lahir di sini akan otomatis mendapatkan peluang mendapatkan anak dia adalah My Kids. Nah, ini salah besar ya teman-teman. Nanti kalau Sari mengatakan langsung ada yang tak percaya kan. Nah, ini kita dengarkan langsung daripada beliau ini adalah immigration, salah satu petugas immigration, BP Jaya ya nama channelnya. Jangan lupa untuk di subscribe, lebih pandai lah ya menjawab langsung mengenai hal ini. Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey, hari ini saya nak kongsikan sedikit informasi berkaitan anak warga asing yang dilahirkan di Malaysia. Okey, sebelum kita ke info, seperti biasa, jangan lupa subscribe, share dan like video ini. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Channelnya adalah BP Jaya. Mana-mana warga asing yang ingin menetap di sesebuah negara perlulah mempunyai suatu PAS yang sah yang diiktiraf oleh negara itu sendiri. Okey, untuk hari ini kita ambil di negara Malaysia ya. Okey, seperti mana yang kita tahu, apabila warga asing yang masuk dan tinggal di sini, mereka memerlukan suatu PAS yang sah untuk tinggal di sini. Okey, bagaimana dengan status anak mereka apabila dilahirkan di Malaysia? Okey, terdapat
kes-kes di mana warga negara asing ni melahirkan anak di Malaysia, selepas tu dia tak tahu nak buat apa dengan anak itu dari segi urusan dokumentasi. Ini cerita warga asing kahwin warga asing dapat anak dan anak itu bukan warga negara. Okey, apabila seseorang warga asing melahirkan anak, kamu perlu mendaftarkan kelahiran itu di Jabatan Pendaftaran Negara Setelah itu JPN akan mengeluarkan sijil kelahiran kepada anak kamu. Okey, sijil kelahiran itu bukan bermakna anak kamu tu terus jadi orang Malaysia. Tidak Sijil kelahiran itu adalah satu dokumen yang didaftarkan anak tu dilahirkan di mana, pada bila, pukul berapa. Itu adalah daftar kelahiran saja. Okey, status anak tu akan dicatatkan dalam surat beranak itu sendiri, sama ada warga negara atau bukan warga negara. Okey, untuk hari ini kita ambil kategori bukan warga negara. Okey, apabila seseorang itu dah melahirkan anak itu bukan warga negara, apa yang perlu ibu bapa mereka lakukan? Seperti biasa, nombor 1 adalah membawa anak itu sendiri ke pejabat immigration bahagian penguatkuasa untuk menguruskan anak itu. Okey, apa yang perlu dibawa dokumen semasa ke jabatan immigration adalah, nombor 1 adalah sijil kelahiran anak itu. Okey. Selepas itu dokumen perjalanan anak itu. Okey, lepas anak itu lahir dah dapat sijil, pergi kedutaan dulu, dapatkan dokumen perjalanan. Okey, sama ada kalau anak kamu tu warga negara Indonesia, pergi ke kedutaan Indonesia. Kalau anak kamu tu warga negara Bangladesh, pergi ke kedutaan Bangladesh untuk dapatkan dokumen pengenalan diri. Okey, selepas dapat dokumen tu, kamu akan kena hadir bersama, membawa sijil lahir, dokumen perjalanan anak itu, laporan polis. Okey, sekiranya pasport anak itu telah hilang. Okey, pasport anak itu dah hilang, laporan polis, tiket balik, tiket untuk bawa balik anak tu ke negara asal. Selepas itu dokumen tambahan ibu bapa ada bersama anak, pasport ibu atau bapa, sijil perkahwinan ibu bapa, sijil perakuan kewarganegaraan daripada kedutaan. Kedutaan akan keluarkan surat lah mengesahkan ini adalah anak ini dan mengesahkan warga negara anak itu adalah warga negara apa. Okey, selepas itu anak ini akan dikeluarkan special pass, pass khas dengan bayaran RM100. Okey, selepas dapat special pass, kamu kena bawa balik anak itu ke negara kamu. Okey, bukannya bawa balik dengan menggunakan surat beranak, bukannya membawa balik menggunakan pasport kosong, tak ada apa. Okey, mesti melaporkan diri di bahagian penguatkuasa immigration untuk mendapatkan special pass dan dibawa balik. Bagaimana kalau mak bapak dia warga asing tetapi ada pas-pas jangka panjang, contohnya MM2H ataupun pas expatriate. Okey, prosesnya sama juga tetapi mereka boleh merujuk ke bahagian-bahagian berkenaan dulu. Kalau MM2H boleh refer ke bahagian visa pass untuk dapatkan memo dan rujuk ke bahagian penguatkuasa, dan mereka akan membuat keputusan sama ada anak itu perlu dibawa keluar dulu ataupun boleh diberikan apa-apa pas yang bersesuaian. Okey, sebab kadang-kadang sampai di airport dia bawa anak, dia tak ada apa-apa pas dalam pasport. Okey, apabila ditanya anak saya lahir di sini, saya ada surat beranak saja. Tidak boleh mesti ada pasport dan pas khas daripada Jabatan Immigration untuk melegalkan anak dan membawa keluar bersama. Okey, jangan ingat anak kamu lahir di sini, anak kamu tu adalah warga negara Malaysia. Tidak status warga negara anak akan tercatat dalam surat beranak tu. Kalau anak tu bukan warga negara, bermakna dia bukan warga negara. Jadi bawalah balik ke negara sendiri. Sekiranya anda tak bawa balik, contoh masih simpan dalam operasi kena tangkap, mak dengan anak pun atau mak bapa anak pun kena tangkap sekali. Okey, kadang-kadang pada masa itulah diorang buat rayuan menangis lah apalah supaya dia lepaskan untuk memikirkan nasib anak dia tu kecil-kecil nak masuk lock up. Okey, sepatutnya ibu bapa itu perlu memainkan peranan. Apabila beranak je, bawa keluar anak hantar ke kampung. Okey, so itu saja sedikit informasi daripada saya hari ini. Semoga info ni bermanfaat kebanyakan warga negara asing yang melahirkan anak di sini. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Berjumpa lagi di next video.
Itu adalah tadi informasi yang sangat berguna ya untuk teman-teman yang mungkin keliru terhadap ya case tadi itu. Ini Sari cuma mau berbagi tahu saja infonya bahwa di Malaysia ini bukan senang-senang juga untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Ini Sari hanya mau menyebarkan juga, mana tahu ada orang-orang Indonesia yang tinggal di sini sama-sama suami istrinya adalah warga negara asing, warga negara Indonesia lah contohnya. Segitu aja video kali ini, semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Boleh juga share ini ke orang-orang yang mungkin memerlukan video ini ya. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh komen di ruang komen dekat bawah. Macam mana tanggapan kalian terhadap tadi itu komentar? Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Misari. Bye.